sesuatu materi yang berguna bagi kalian. Materinya apa? Ya, nanti akan Bapak jelaskan apa materi yang akan kalian dapatkan hari ini. Sekarang Bapak sudah membagikan kertasnya kan? Sudah. Ya, semua kertasnya. Pink. Ya, warnanya apa? Pink. Nah, itu. Oke, setelah kalian mendapatkan kertasnya semua, oke, sekarang Bapak minta kalian mengikuti petunjuk Bapak. Oke, bentar ya. Oke, petunjuknya apa? Nah, sekarang. Oke. Sekarang kalian tenangkan diri sejenak. Relax. Oke. Sekarang pilih arahan Bapak. Pilih pengalaman kamu ketika mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Pernah mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan? Pernah. Tapi kamu berhasil melewatinya. Pernah? Pernah. Oke. Seperti kegagalan, kekalahan, dipermalukan, tidak dianggap atau diabaikan. Nah, sekarang arahan berikutnya sudah dipilih? Apa aja pengalaman itu? Sudah ada dalam pikiran kalian? Pilih dulu. Bapak kasih waktu beberapa menit untuk memilih pengalaman apa yang kira-kira kalian pernah mengalami yang hal yang tidak menyenangkan, seperti kalah dalam lomba, seperti dicuekin teman atau dijauhi teman, oke? Atau kalian ketika mengikuti seleksi apa ya? Seleksi OSN atau apa, tapi gagal, oke? Atau kalian kalah dalam main game, nah, atau dijauhi teman-teman kalian. Pilih salah satu. Sudah? Sudah? Sudah atau belum? Dipilih. Oke, sudah. Yang kedua. Sekarang tulis apa yang Anda rasakan saat itu. Sedihkah? Jengkelkah? Marah? Ditulis. Apa yang Anda rasakan saat itu? Sedih, jengkel. Nggak usah, soalnya nggak ditulis ya. Soalnya nggak ditulis. Nggak apa-apa kalau yang terlanjur, nggak usah ya. Yang Bapak tuliskan apa yang Anda rasakan saat itu. Sedih, jengkel, marah, atau kecewa. Nah, oke. Sudah? Nah, sekarang yang kedua. Apa yang Anda perbuat atau Anda lakukan? Nangis kah? Merusak barang kah? Atau marah-marah kah? Nangis atau apa? Atau sedih? Atau merenung di kamar? Atau mengumpat? Boleh. Oke. Sudah? Sudah. Ayo, apa yang Anda lakukan saat itu? Sedih kah? Marah atau mengumpat? Oke. Atau nangis yang Anda lakukan saat itu? Oke. Yang ketiga. Siapa orang yang Anda harapkan untuk mendukung saat itu? Ayo. Siapa yang, atau bahasa kerennya saat ini itu support system kalian? Diri sendiri kah? Orang tua, teman, atau apa? Atau keluarga, kakak, mbak?
Sudah semua? Oke, sudah ditulis semua kan? Nah, saatnya Bapak ingin kalian mengungkapkan. Oke, Bapak ajak siapakah yang bisa, ada absennya nggak di sini ya? Jurnal yang mana? Oke, Bapak pinjam absennya. Bentar. Mana? Oke. Ya. Oke, Bapak pilih Aziza. Bisa ya, Aziza. Gak apa-apa, ayo arahkan aja, gak apa-apa. Ayo. Apa? Gak apa-apa, ayo. Atau yang pertama, apa yang Anda rasakan saat itu? Apa? Kok belum kepikiran? Belum kepikiran. Oke, kalau gitu sekarang Felisa Salbila. Ya, Felisa. Apa yang Anda rasakan saat itu, Felisa? Yang saya rasakan Ya. kecewa dan sedih. Sedih. Terus apa yang Anda perbuat akan Anda lakukan? Jalan-jalan bersama keluarga dan Oh, jalan-jalan bersama keluarga supaya itu ya melupakan kejadian itu ya. Makanya jalan-jalan. Terus yang menjadi support sistemnya siapa? Keluarga. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Aziza. Oke, selanjutnya siapa ya? Muhammad Hafiz Abdullah. Ayo, Hafiz. Ayo, Muhammad Hafiz. Apa Hafiz? yang saya rasakan saat itu sedih. Sedih. Dan yang Saya ingin mencoba kembali. Terus siapa yang mendukung? orang tua. Orang tua. Mengalami apa, kegagalan atau kekalahan? Kegagalan Saat apa? saat lomba atau main game. Oh, lomba apa saat itu? Banyak. Oh, jadi setiap lomba kalah itu sedih ya. Terus mencoba kembali. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu Hafiz. Ojil, mana Ojil? Ojil, ayo Jil. Apa Jil? Yang saya rasakan saat itu saya jengkel sekali. Jengkel sekali. Terus apa yang Saya marah besar. marah besar? Terus siapa yang mendukung saat itu Ojil? Diri sendiri. Diri sendiri. Bagus, tepuk tangan. Oke. Habis Ojil, sabar Radin. Baik, Pak. Siti Aksa. Ayo, Siti Aksa. Apa Siti Aksa? Sedih dan kecewa. Habis itu belang. Oke. Apa yang Anda lakukan atau Anda perbuat? Nangis. Terus siapa yang mendukung? Keluarga. Oke, tepuk tangan. Oke, jadi apapun masalah kalian pasti akan bisa melewatinya. Jadi ketika kalian punya masalah, kalian harus berpikir bagaimana kalian untuk melewatinya. Jangan berlarut-larut ya. Oke, sekarang refleksi untuk kalian. Sekarang tulis yang pertama. Jawabnya aja ya. Apa dampak pengalaman itu terhadap diri saya? Dan setelahnya dampaknya. Apakah saya tidak bisa move on? Apakah saya lebih belajar lagi? Apakah saya lebih hati-hati lagi? Oke. Terus yang kedua, apa yang membuat saya terus bertahan dan bangkit? Apa yang membuat
saya terus bertahan dan bangkit. Dan yang ketiga, apa yang kalian perbuat untuk bangkit? Oke, Bapak kasih waktu 5 menit untuk menjawab soal tersebut. Oke, gampang aja. Apa dampaknya? Apakah lebih berhati-hati ataukah saya harus belajar lebih giat? Ya. Apakah saya harus berlatih lebih keras lagi? Dampaknya, ya. Oke. Terus apa yang saya perbuat untuk bertahan dan terus bangkit? Dan apa yang kalian perbuat untuk bangkit? Bapak kasih waktu 5 menit. Oke. Oke, untuk pertanyaan pertama, Bapak akan saya pilih namanya Kania. Nah, pertanyaan pertama, Kania, apa dampak pengalaman itu terhadap diri saya, Kania? Tidak percaya kepada Tidak percaya pada diri sendiri. diri sendiri. Oke. Oke, tidak percaya pada diri sendiri. Oke. Karisa. Oke, Karisa, apa dampaknya Karisa? Yang pertama, trauma yang tidak bisa dilupakan. Wah, ini kayaknya kejadian yang sesuatu yang membekas di hati ini. Oke, Karisa. Oke, habis itu Raka. Mana Raka? Raka, apa dampaknya Raka?
Oh, dampak dia berpikir tidak semua teman itu baik. Ubaid. Ubaid. Apa namanya Ubaid? Harus lebih berhati-hati. Oke. Yang kedua, apa yang membuat saya terus bertahan dan bangkit? Bapak pengen tahu jawabannya? Kori. Apa yang membuat kamu bangkit, Kori? Apa yang membuat kamu bertahan, Kori? Karena dukungan orang tua. Bagus. Oke. Sabrina. Oke, Sabrina. Yang membuat saya terus bertahan itu dari dukungan Dari apa? Oh, dukungan teman-teman saya. Oke, teman-temannya baik sekali. Kaila. Oke, Kaila. Yang buat bertahan itu keluarga dan teman, ini membahagiakan keluarga dan teman. Oke, bagus. Oke. Tayran. Apa Tayran? Dukungan orang tua. Oke, yang sekarang refleksi yang ketiga. Apa yang kalian berbuat untuk bangkit? Arisa Sunan. Rehan Ramadan. Oh, apa? Perbanyak belajar dan melupakan kegagalan tersebut agar bisa bangkit kembali. Bagus sekali. Tepuk tangan. Oke, sebelumnya kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Oke. Tapi kalian sudah bisa bangkit dari masalah itu? Sudah bisa bangkit. Oke. Sekarang kita akan masuk materi. Kenapa sih Bapak pengen tahu terlebih dahulu kalian pernah punya masalah atau kalian pernah mengalami kegagalan? Kita akan ada hubungannya dengan materi kita hari ini. Ada yang tahu? Resiliensi? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar? Nah, oke. Kalau belum ada yang tahu, Bapak kasih tahu. Resiliensi itu apa? Oke. Apa resiliensi itu? Kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan atau kegagalan atau kekalahan. Jadi yang disebut resiliensi itu adalah bagaimana kita bangkit kembali setelah mendapatkan atau mengalami kegagalan, mengalami kesulitan, mengalami kekalahan, atau mengalami diabaikan, atau mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Bukan hanya sekedar menyerah, tapi juga untuk beradaptasi, belajar, dan terus berkembang. Artinya apa? Ketika kita mengalami kekalahan atau kegagalan, kita harus bangkit kembali dan menjadi lebih baik. Itu yang disebut resiliensi. Jadi tidak hanya tidak menyerah, tapi dia lebih apa ya istilahnya? Lebih berpikir untuk bagaimana sih bisa lebih baik lagi supaya apa? Supaya kita mendapat yang pertama, bukan hanya yang kedua, bukan hanya yang ketiga, tapi yang pertama atau yang lebih baik lagi. Atau anak-anak sekarang itu hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Oke. Atau bisa dikatakan kita harus esok hari harus lebih baik daripada hari ini. Oke. Terus
Jadi pada proses belajar dan bertumbuh kita akan menghadapi berbagai tantangan. Jadi ketika kita bangkit kembali atau kita berpikir untuk bangkit kembali itu pasti ada banyak tantangannya. Seperti menyelesaikan tugas, kalah dalam permainan, atau mendapatkan hasil yang tidak sesuai harapan. Kalian pernah nggak ekspektasinya juara 1 tapi ternyata juara 3 atau tidak juara? Pernah nggak? Ekspektasinya wah di sini pasti akan menyenangkan tapi hasilnya B aja. Pernah? Pernah. Ya, itu adalah proses kita berkembang atau proses dalam kehidupan kita seperti itu. Jadi kegagalan adalah bagian yang wajar. Jadi gagal itu wajar dalam kehidupan. Namun manusia tidak berhenti ketika gagal. Jadi manusia itu tidak boleh berhenti ketika gagal. Dia harus bangkit kembali, gagal, bangkit kembali, gagal, bangkit kembali, gagal, bangkit kembali. Itu adalah manusia yang kuat atau manusia yang hebat. Mereka akan mencoba lagi, belajar dari kesalahan dan perlahan akan menjadi lebih kuat. Jadi manusia yang hebat itu tidak akan berlarut-larut dalam kesedihan, tidak akan memikirkan terus-menerus kegagalan itu, tapi dia akan memikirkan bagaimana dia akan bangkit, dia akan belajar dari kesalahan tersebut dan dia akan belajar menjadi lebih kuat. Oke. Terus, agar kita bisa bangkit dari kegagalan, kita harus perlu memiliki growth mindset. Ada yang tahu growth mindset? Ada yang tahu nggak? Kalau open minded, tahu open minded? Pikiran open, pikiran terbuka atau pikiran bertumbuh, growth mindset itu ya, atau open minded atau growth mindset. Jadi kita harus berpikir tumbuh, tidak apa istilahnya, tidak bisa dikatakan pikirannya itu tidak sumbu pendek. Pernah dengar istilah sumbu pendek? Jadi pikiran yang tertutup, pikiran yang kerdil atau menutup diri atau tidak mau berusaha, itu adalah pikiran tertutup. Seperti itu. Apabila contoh pikiran yang tertutup, apabila kita ada sebuah contoh nih, Bapak jelaskan ya. Nah, ini adalah growth mindset adalah pola pikir bertumbuh yang meyakini bahwa kemampuan seseorang dalam menghadapi tantangan bukan dibawa sejak lahir. Jadi, dalam menghadapi tantangan kita perlu latihan, belajar strategi dan dukungan orang yang tepat. Jadi, kesuksesan itu bukan berasal dari warisan. Ya. Pintar itu bukan warisan. Kaya itu tidak semua berasal dari warisan. Kemenangan itu bukan didapat dari tapi didapat dari hasil diri sendiri, hasil kerja, hasil dari belajar. Jadi ini adalah kesuksesan bukan dibawa sejak lahir. Jadi kesuksesan, kemenangan atau kekayaan itu bukan dibawa sejak lahir. Seperti itu. Ya memang ada keluarganya yang kaya, tapi keluarga miskin juga bisa kaya asal mau berusaha. Itu yang dinamakan growth mindset. Jadi pikirannya tidak tertutup, pikirannya selalu berkembang. Oke, contoh growth mindset kita coba. Nah, kalian kalau mau sukses pilih yang
Saya bisa sukses jika punya bakat atau saya bisa sukses dengan berusaha? Saya bisa sukses dengan? Saya bisa sukses dengan? Saya bisa sukses dengan? Berusaha. Itu yang namakan growing. Yang ini namanya pikiran tertutup. Oke, sekarang lagi. Ya. Jika mengalami kegagalan, mana yang kalian pilih? Ya? Yang kalian pilih? Saya akan? Saya akan? Saya akan? Bagus. Yang ketiga, ketika mengalami kesulitan, apa yang kalian lihat? Mana yang kalian pilih? Apa bedanya saya tidak bisa atau saya belum bisa? Saya tidak bisa, tidak akan pernah mencapainya. Dan terus saya belum bisa. Oke, bedanya di sini kalau saya tidak bisa berarti dia tidak mau berusaha. Oke, kalau ini masih bisa, masih mau berusaha. Jadi yang harusnya kita pilih apa? Saya belum bisa. Oke. Ketika mengalami masalah, mana yang kalian pilih? Yang mana? Solusi apa yang bisa saya upayakan? Oke. Ketika mendapat kritik atau masukan, mana yang kalian pilih? Terima kasih. Oke. Apakah benar itu tidak sakit hati? Sakit hati, tapi berusaha untuk memperbaiki. Sakit hati itu wajar, tapi kita harus bisa menerima kritikan tersebut apabila kritikan itu baik dan sesuai untuk kita. Oke. Sekarang ini ada quotes. Jika kita gagal, tenangkan dirimu, ambil waktu dan cari 1000 alasan untuk bangkit. Oke. Sekarang kita akan simulasi. Oke. Apakah kalian tergolong growth mindset apa open minded? Oke. Kira-kira kalian termasuk open minded atau growth mindset? Growth mindset atau pikirannya kalian terbuka atau tertutup? Terbuka atau tertutup? Terbuka atau tertutup? Atau bertumbuh atau stuck di situ aja? Bertumbuh atau stuck atau tetap di situ aja? Oke, kalau kalian memilih bertumbuh, kita buktikan sama-sama. Oke. Dibalik semua kertasnya. Oke, dibalik semua kertasnya. Oke, dibalik semua kertasnya. Dibalik semua kertasnya. Sekarang jawab pertanyaan ini. Ketika ingin sukses, apa yang harus saya pikirkan atau katakan pada diri sendiri? Ditulis. Ya. Ketika ingin sukses, apa yang harus saya pikirkan atau katakan pada diri sendiri? Ayo, ketika ingin sukses. Padahal baru aja. Masih ada hubungannya yang tadi. Ketika ingin sukses, apa yang harus kita pikirkan pada diri sendiri? Bapak kasih waktu 2 mungkin.
apa yang harus saya pikirkan ketika saya ingin sukses? Kita ulang-ulang tadi, kata-kata yang kita ulang-ulang tadi, ketika ingin sukses, apa yang harus saya pikirkan atau katakan pada diri sendiri? Terus, oke. Oke ya, Bapak akan cari. Nah, Bapak kita. Abirama. Abirama. Apa yang harus dipikirkan ketika ingin sukses atau ingin katakan bagi diri sendiri, Abirama? Harus giat belajar dan jangan mudah menyerah. Ya, tepuk tangan. Bagus sekali. Aida Maharani Malaranga. Oke, Aida. Kalau ingin sukses, apa yang harus Oke, tepuk tangan. Oke. Dimas Fakih. Dimas, apa yang harus dipikirkan oleh Dimas? Saya harus berusaha. Oke, tepuk tangan. Terus teman-teman kalian. Oke, yang kedua. Ketika mengalami kegagalan, apa yang harus saya pikirkan atau katakan pada diri sendiri? Yang ketika mengalami kegagalan, ayo, bila kita gagal, apa yang harus kita pikirkan atau kita katakan pada diri sendiri? Bapak kasih waktu 2 menit. Ya, sudah? Sudah belum? Kalian sudah? Ada yang mau relawan nggak? Ya, ada yang mau angkat tangan nggak untuk ya? Oke, menjadikan kegagalan itu sebagai pelajaran dan menjadi lebih baik. Oke, sekarang lagi. Ada yang mau lagi? Oke, kalau nggak ada lagi, Bapak absen deh. Caesar.
Caesar. Jika saya gagal akan saya coba lagi dan tidak pernah. Oke, kita coba lagi dan tidak menyerah. Oke, bagus Caesar. Tepuk tangan untuk Caesar. Oke. Oke, yang selanjutnya kita ketika mengalami kesulitan, apa yang harus kita pikirkan atau katakan pada diri sendiri ketika mengalami kesulitan? Ya, apa yang harus kita katakan ketika mengalami kesulitan? Ketika mengalami kesulitan, apa yang harus kita pikirkan atau katakan pada diri sendiri? Maka saudara, apa Raka? Ketika mengalami kesulitan? Oke, mempelajari letak kegagalan agar bisa memperbaiki kesalahan. Bagus sekali untuk Raka. Oke, tepuk tangannya mana dong? Ada lagi yang mau menyebutkan? Jangan malu-malu. Ada lagi? Malu-malu. Bapak panggil aja sudah. Lori? Apa-apa. Ya sudah, yang lainnya. Gibran. Apa Gibran ketika kamu mengalami kesulitan Gibran? Yang terakhir Gibran. Hah? Saya akan belajar lebih. Iya. Oke. Dan selanjutnya, ketika mengalami masalah, apa yang harus kalian pikirkan atau kalian katakan ketika mengalami masalah? Ketika mengalami masalah, kalian pikirkan ketika mengalami masalah. Mengalami masalah. Oke, Bapak bacakan lagi ya. Ferlita. Ketika mengalami masalah, apa yang harus katakan sendiri? Mencoba menyelesaikan masalah dengan baik dan menjadikan pelajaran agar kedepannya tidak mendapatkan masalah yang sama. Oke. Apa tadi? Mencoba menyelesaikan masalah dan menjadikan pelajaran agar kedepannya tidak terjadi masalah. Oke, bagus untuk
Melita. Ya, Melita ya. Selanjutnya Anissa Nurjana. Tuh, ketika mengalami masalah. Menyelesaikan masalah itu dan harus berusaha lebih baik. Oke, menyelesaikan masalah itu dan berusaha lebih baik. Ya, oke, bagus. Oke, selanjutnya ketika mendapat kritik atau masukan dari orang lain, apa yang harus saya pikirkan atau saya katakan pada diri sendiri? Oke. Oke, ketika mendapat kritikan atau masukan dari orang lain, apa yang harus saya katakan pada diri sendiri atau kita pikirkan? Oke, sudah ya? Oke, Bapak Janeta. Belum. Ramadan Arroza. Ramadan. Belum. Muhammad. Alina. Alina, ya Alina. Saya akan mencoba kembali. Oke. Gak apa-apa. Tepuk tangan dulu Alina. Amanda. Amanda, ketika mendapat kritik. Saya tidak menjadikan masukan yang negatif dalam pikiran karena akan membuang-buang waktu dan menjadikan masukan positif sebagai dukungan untuk menjadi lebih baik. Oke, tepuk tangan. Ya, yang Bapak tanyakan ini, rata-rata kalian sudah termasuk orang yang gromel.